Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 1 ya. Subtema 3, pembelajaran ke 1, yaitu tentang bahasa Indonesia, kalimat perintah. Di sini ada kalimat perintah. Nah, oke. Pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah mengandung makna memerintah, ya. Meminta melakukan sesuatu sesuai keinginan penuturnya, ya. Memerintah yaitu meminta melakukan sesuatu sesuai keinginan penuturnya. Jadi kalimat perintah ini mengandung makna memerintah seseorang. Saya Pak Alif memerintah Doni, ya. Saya ada namanya Doni, memerintah. Dan di Doni ini agar menuruti keinginan penuturnya, keinginan Alif atau keinginan si perintah tadi. Contohnya, Doni bawakan buku itu. Nah, itu kan memerintah supaya Doni untuk membawakan buku, terus kemudian dikasih ke Pak Alif, gitu ya. Itu memerintah. Kalimat perintah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ciri-cirinya intonasi pada bagian akhir kalimat naik atau tinggi, harus naik. Doni bawakan, ya itu, bawakan buku itu, harus tinggi nadanya, intonasinya. Gak boleh Doni bawakan buku itu, ya. Doni kurang tinggi nadanya. Kalau itu harus tinggi nadanya supaya si pendengar tadi mendengar, ya, mendengar kemudian menuruti perintahnya. Kemudian nomor 2, ciri-cirinya diakhiri dengan tanda seru, ada tanda serunya di akhirnya. Dan yang ketiga biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Ada kata-kata kan, ada kata-kata lah itu. Langsung saja kita di sini ada contohnya. Titik-titik, lampumu agar ruangan ini menjadi terang. Nah, ruangan ini menjadi terang. Di siapa? Hidupkan, hidupkan. Nah, bisa toh? Hidupkan, hidupkan. Harus ada kata-kata kan di sini. Kalau hidup bukan perintah, hidup lampumu agar ruangan ini menjadi terang, kurang, maka ditambahkan kan, ada kan. Hidupkan lampumu agar ruangan ini menjadi terang, dan ada kata kannya ini. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ini tanda seru. Nah, bentuknya seperti ini tanda seru. Harus tanda seru. Gak boleh tanda tanya. Ya, gak boleh tanda tanya. Tanda tanya gak boleh. Harus tanda seru. Itu. Kemudian contoh lagi, titik-titik aku air minum. Di siapa? Ambilkan. Nah, bisa. Ambilkan. Nah, ambilkan. Ada kata-kata kan, kemudian diakhiri dengan tanda seru dan intonasinya tinggi, ya. Ambilkan aku air minum Doni. Nah, jangan ambilkan aku air minum Doni. Nah, kurang, intonasinya kurang, karena nanti kalau nadanya rendah itu si pendengar tidak mendengarkan, kemudian tidak mau menurutinya, ya. Harus intonasi tinggi, kemudian si pendengar tadi mendengar dan menuruti apa yang diperintahkan. Itu ya. Ada lagi contoh titik-titik obat dari dokter. Di sini ada, ya. Obat dari dokter, bawakan. Nah, bisa, atau bawalah obat dari dokter, bisa. Ada kata-kata kan, ada kata-kata lah. Bisa lah, bisa kan. Bawakan, bawakan, misal. Boleh bawakan obat dari dokter, tanda seru dan katakan. Atau bawalah, bisa. Bawalah, bisa. Tergantung, ya. Kalau bisa ini juga. Bawalah bisa, bawakan bisa. Itu. Di sini ada lagi titik-titik, soal latihan ini dengan sungguh-sungguh. Apa? Kerjakan. Nah, kerjakan soal latihan ini dengan sungguh-sungguh. Harus ada kata-kata kan di situ. Kemudian titik-titik agar besok
bisa bangun pagi-pagi apa? Tidurlah bisa tidurlah Roni, tidurlah sekarang agar besok bisa bangun pagi-pagi. Berarti kita menyuruh Roni ya, untuk tidur sekarang. Nah, tidurlah ada kata katakan, ada kata-kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Tuh ya. Tuh. Paham kan? Selanjutnya kita beralih ke SPDP. Di sini ada SPDP. Nah, ada SPDP. Membuat gambar imajinatif. Gambar imajinatif disebut juga gambar khayalan. Gambar imajinatif dibuat sesuai khayalan pembuatnya. Gambar imajinatif itu gambar yang sesuai dengan khayalan pembuatnya. Kalau terserah mau si pembuat itu membuat apapun terserah ya, sesuai dengan khayalannya. Terus alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Pertama, ada kertas gambar, jelas harus ada kertasnya ya. Mau di mana? Masa di tembok ya. Harus ada kertasnya, harus ada kertasnya. Kemudian dua, pensil dan penghapus. Ada pensil dan penghapusnya. Misal kalau mau menggambar sesuatu, kalau ada yang salah, maka bisa dihapus itu. Ya, jangan pensil saja ketika digambar, kemudian ada kesalahan, terus mau menghapus pakai apa? Enggak bisa, harus ada pensil dan penghapusnya. Dan yang ketiga, pewarna seperti krayon, pensil warna, dan spidol. Kenapa harus ada pewarnanya? Karena gambarnya agar semakin menarik si penglihat. Oh, gambarnya bagus, ada warnanya gitu ya. Kalian contohnya gambar imajinatif apa? Misal mau membuat apa ya, sesuatu yang khayalan di pikirannya. Misal mau buat gunung, bisa buat gunung. Kemudian digambar ya. Kemudian diberi warna bisa, atau membuat khayalan misal astronot atau SpongeBob ya. SpongeBob yang bisa berbicara, misal ada gambar Spon kemudian berbicara juga bisa, sesuai dengan khayalannya, nggak harus nyata. Hewan, tumbuhan nggak, misal ada tumbuhan sedang, kemudian ada gini, misal membuat tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, ini ada mulutnya, misal ada mulutnya, itu juga bisa, ada mulutnya. Terus ini ada matanya juga bisa, sesuai dengan khayalannya, imajinatif ya, itu namanya gambar imajinatif, sesuai dengan khayalan si pembuatnya itu. Lalu lanjut lagi, kita beralih ke matematika, penjumlahan. Oke, kita belajar penjumlahan. Ya, langsung. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara. Perhatikan contoh berikut. Penjumlahan itu dapat digunakan dua cara. Ada cara pertama bersusun panjang, ada bersusun pendek. Oke, Pak Liv, kasih penjelasan. Ya, pertama ada cara bersusun panjang di sini. Bersusun panjang, contohnya cara pertama itu 275 ditambah 137 sama dengan titik. Ini cara yang panjang ya, cara yang panjang. Sebelumnya kita pisahkan dulu ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Ya. Kita di sini 200 ditambah 70 ditambah ya, tambah 5. Kemudian ini diturunkan lagi ke sini ya, ke sini. Turunkan ke sini 100 ditambah 30 tambah 7. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah,
7. Kemudian ditambahkan 5 tambah 7 berapa? 12 ya, di sini 12. Kemudian 100. Kemudian tambah lagi 300. Nah, hasilnya berapa? Di sini 300 tambah 100 400 tambah 12 dengan 412. Ini cara panjang. Ada lagi cara yang mudah ya. Ada lagi cara yang mudah. Ini cara kedua. Cara kedua ini yang mudah. 275 ditambah 137. Nah, 5 tambah 7 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Satunya ditaruh di atas ini. Nah, 1 tambah 7 8. 8 tambah 3 berapa? 8, 9, 10, 11. Oke. Terus saja 11. 1 satunya di atas kan 11 kan gini kan 11 kan satunya yang ini ditaruh sini, yang depan ditaruh di atas. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4 ya, 412. Nih, boleh memakai cara panjang, boleh memakai cara pendek. Tapi kebanyakan orang itu mengerjakan pakai cara yang mudah ini. Jarang memakai cara yang pendek karena terlalu menyita waktu. Nah, paling anjurkan pakai yang ini saja karena ini lebih mudah dan waktunya lebih efisien. Kalau ini kan berapa detik ini, berapa menit ini, 1 menit 2 menit ada ini. Tapi kalau ini cukup beberapa detik saja. Tuh, ada lagi contoh ini ya. Misal ada contoh 200 ya. Misal ada sini 253 223. Nah, ditambahkan ya kita saja tambahkan saja 3 tambah 3 6 ya. 5 tambah 2 5 7 5 6 7 ya 7. 2 tambah 2 2 3 4 berarti 476. Itu ya. Kan mudah kan pakai cara yang kedua ini ya. Tuh, ada lagi 184. 184 ditambah berapa? 151. Nah, tambahkan. Ini 4 tambah 1 5 ya, 5 toh. 8 tambah 5. 8 disimpan di sini 8 tambah 5. 8 9 10 11 12 13 ya. 13, maka tulis saja 13 kan 13 angkanya gini kan. Nah, kita yang belakang ini ditaruh sini 13. Kemudian yang satu yang di awal tadi ditaruh di atasnya 1. 1 tambah 1 2 tambah 1 3 335 itu ya. Tuh. Dan terakhir ada lagi di sini 256 ditambah 153. Nah, tambahkan saja 6 tambah 9 6 simpan sini 6 tambah 3 6 7 8 9 berarti 9 tulis. Nah, 5 tambah 5 5 di sini 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 kan gini kan. Nah, yang ini taruh sini 0, kemudian yang satu ditaruh di atasnya sini. Nah, 1 tambah 2 3 3 tambah 1 4 ya. Jadi jawabannya 409. Mudah kan ya. Pakai cara yang kedua saja.
Kalau cara yang satu ini agak rumit, menyita waktu. Ya bisa, pakai ini bisa, cuma nanti membutuhkan waktu yang sangat lama, Harus dirinci terlebih dahulu kalau yang ini. Tapi kalau yang ini enggak, harus langsung. Kebanyakan itu pakai yang cara kedua karena lebih meringkas waktunya. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.